Sebetulnya memang rempah-rempah Indonesia ini sudah terkenal ya sejak zaman dulu, bahkan bangsa asing ya seperti Belanda pun sampai menjajah ke kita gitu, karena memang ini terkait dengan ketertarikannya terhadap rempah-rempah. Jadi memang rempah-rempah di Indonesia ini mempunyai sifat yang sangat baik ya, bahkan kandungan senyawa aktif dari rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangat disukai dan diinginkan oleh orang-orang dari luar negeri. Lebih dari 30.000 spesies jenis tumbuhan hidup di negeri Zamrud Khatulistiwa, yang 275 jenis diantaranya dikenal sebagai rempah. Rempah bukanlah sekedar komoditas, lebih dari itu membawa nilai, kebermanfaatan, dan gaya hidup untuk peradaban dunia. Ya, tentu saja ada, misalkan saja cengkeh ya, cengkeh, kemudian ada jahe, kemudian juga ada kapulaga dan ada paniri ya. Dan rempah-rempah yang tadi saya sebutkan ini tentu saja punya fungsi yang sangat baik untuk tubuh. Ada yang kita tahu bisa digunakan untuk produk-produk jamu ya, kemudian ada produk kesehatan, selain tentu saja untuk produk makanan. Jadi misalkan saja dari jahe itu biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga saat ini dikembangkan untuk produk-produk untuk kesehatan. Jadi meningkatkan menghindari dari penyakit. Besarnya nilai yang terkandung di setiap butiran dan helaian rempah menjadikan hasil bumi tersebut sebagai identitas negeri. Beberapa varietas bahkan telah menggema seantero dunia dan menjadi primadona berbagai negara. Lalu potensi ekonominya sangat-sangat baik. Hanya memang ada beberapa masalah ketika produk-produk rempah ini beralih ke yang lain. Nah ini, tapi sekarang udah balik lagi nih. Saya lihat udah balik lagi. Ini masih oke, sangat-sangat. Kita masih terbaik lah di dunia. Mengacu pada data Kementerian Pertanian tahun 2024, volume ekspor rempah-rempah dan tanaman obat cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan ekspor yang relatif kuat. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Vietnam, dan Belanda menjadi negara tujuan utama ekspor rempah-rempah. Sedangkan Bangladesh, Pakistan, Tiongkok, India, dan Peru menjadi negara dengan peningkatan ekspor tertinggi selama Januari hingga November 2023. Jadi selain untuk bumbu, rempah-rempah itu ternyata bisa untuk kosmetik, kemudian untuk obat, ya, bahan baku obat, baik obat tradisional maupun farmasi juga membutuhkan rempah-rempah seperti itu. Melihat besarnya potensi ekspor rempah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Desa Devisa terus memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada para petani. Sepanjang 2023, LPEI berhasil membangun 917 dan membina 1035 desa devisa di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memproduksi rempah-rempah seperti Desa Devisa Jahe Gajah di Pacitan, Jawa Timur, Desa Devisa Kapulaga di Pangandaran, Jawa Barat, hingga Desa Devisa Vanili di Nusa Tenggara Timur. Selama 5 tahun program Desa Devisa berjalan, memberikan manfaat langsung kepada 100.000 petani, nelayan, pengrajin, dan warga lainnya.
Dan goalnya apa? Goalnya itu pertama adalah dia melakukan penjualan ekspor. Jadi desa devisa itu memang yang namanya desa devisa, desa yang bisa menghasilkan devisa. Nah, goalnya itu adalah penjualan ekspor. Jadi dia bisa melakukan ekspor baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu seperti apa? Contohnya kapulaga. Kapulaga itu kita mempertemukan antara desa ya atau lembaga yang di desa tadi itu tidak langsung dengan buyer di luar negeri, tapi dengan eksportir di Indonesia yang mempunyai pasar ekspor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Kementan juga terus berupaya mengakselerasi ekspor komoditas rempah Nusantara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah turut mendukung penerapan Sustainable Spices Initiative (SSI) di Indonesia sebagai upaya pengembangan tanaman rempah secara berkelanjutan. Nah, untuk SSI itu sendiri memang sebagai wadah untuk kepentingan ekspornya. Jadi kita ini terkait di bidang rempah-rempah. Jadi dia memang sebagai wadah pemangku kepentingan di bidang rempah-rempah untuk menyalurkan beragam inisiatif untuk untuk diperjualbelikan rempah-rempah itu. Jadi dia memang membantu Kementan untuk menyalurkan rempah-rempah itu sendiri. Itu Kementan dengan SSI itu sudah menandatangani nota kesepakatan. Jadi SSI ini akan membantu memasarkan produk-produk kita. Iya, sangat positif kerjasamanya sampai saat ini. Sistem yang berkelanjutan ini diadopsi dalam peningkatan kualitas, garansi, keamanan pangan, dan kebutuhan lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan posisi tawar para petani rempah. Seperti halnya yang terdapat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewaya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah. Wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama program Up Close with
Kalau nyari yang lucu, aku maju. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, aku puntur. Sekian dan terima kasih. Ini sih bukannya kompor gas, malah kompor kayu. Yang nyalahnya mesti ditiup dulu. Kita bukan sekedar nyari yang lucu, tapi juga yang tangguh. Berani ambil risiko, kalau perlu kebal peluru. Kayaknya kebal peluru nggak perlu, Cak. Ini kan nyari komika, bukan debus. Nggak perlu kebal. Kalau peluru aja kebal, apalagi nanti penggorengan opini, kritikan, celaan. Wah, komika itu harus mumpuni, harus menguasai itu. Agen-agen komik yang sebelumnya itu levelnya itu udah terlalu tinggi. Ini kita sulit nyarinya. Apa enggak standarnya kita turunin aja? Kalau menurut saya standar nggak boleh diturunin. Apalagi kalau udah jalan. Suruh aspal nanti. Bagaimana kalau pencariannya yang diperluas? Main tangan. Kita harus lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Saya yakin masih banyak bakat-bakat yang tersempil. Benar juga ya. Kita harus melebarkan sayembara ini. Buat yang ngerasa lucu, kebal anti peluru, tangguh, nggak tahu malu, kita ajak untuk gabung kemarin. Nanti kita buka audisi di berbagai daerah. Ini kota dan tanggal-tanggalnya. Ayo, sini, buruan, gabung di audisi Comic Ed Revolution. Punya bakat, jangan disia-siakan. Karena di mana ada kelebihan, disitulah ada kembalian. Kok kembalian? Para pejuang komedi, bergabunglah dengan Comic Ed Revolution dan kobarkan tawa ke seluruh Nusantara. Datang ke audisi di kota-kota berikut ini dengan semangat tempur kalian dan jangan bersatu, karena kita butuhnya berdelapan demi revolusi. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, kalau nyari yang lucu, aku maju. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, aku puntur. Sekian dan terima kasih. Ini sih bukannya kompor gas, malah kompor kayu. Yang nyalahnya mesti ditiup dulu. Kita bukan sekedar nyari yang lucu, tapi juga yang tangguh. Berani ambil risiko, kalau perlu kebal peluru. Kayaknya kebal peluru nggak perlu, Cak. Ini kan nyari komika, bukan debus. Nggak perlu kebal. Kalau peluru aja kebal, apalagi nanti penggorengan opini, kritikan, celaan. Wah, komika itu harus mumpuni, harus menguasai itu. Agen-agen komik yang sebelumnya itu levelnya itu udah terlalu tinggi. Ini kita sulit nyarinya. Apa enggak standarnya kita turunin aja? Kalau menurut saya standar nggak boleh diturunin. Apalagi kalau udah jalan. Suruh aspal nanti. Bagaimana kalau pencariannya yang diperluas? Main tangan. Kita harus lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Saya yakin masih banyak bakat-bakat yang tersempil. Benar juga ya. Kita harus melebarkan sayembara ini. Buat yang ngerasa lucu, kebal anti peluru, tangguh, nggak tahu malu, kita ajak untuk gabung kemarin. Nanti kita buka audisi di berbagai daerah. Ini kota dan tanggal-tanggalnya. Ayo, sini, buruan,
Gabung di audisi Comic Ed Revolution. Punya bakat, jangan disia-siakan. Karena di mana ada kelebihan, disitulah ada kembalian. Kok kembalian? Saudara-saudara, komika-komika di seluruh pelosok negeri, sing-singkan lengan baju kalian dan bergabunglah di Comic Ed Revolution. Jadilah bagian baru dari komplotan kami dengan mengikuti audisi di kota-kota berikut ini. Salam revolusi. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Stasiun Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Kalau nyari yang lucu, aku maju. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, aku puntur. Sekian dan terima kasih. Ini sih bukannya kompor gas, malah kompor kayu. Yang nyalahnya mesti ditiup dulu. Kita bukan sekedar nyari yang lucu, tapi juga yang tangguh. Berani ambil risiko, kalau perlu kebal peluru. Kayaknya kebal peluru nggak perlu, Cak. Ini kan nyari komika, bukan debus. Nggak perlu kebal. Kalau peluru aja kebal, apalagi nanti penggorengan opini, kritikan, celaan. Komika itu harus mumpuni, harus menguasai itu. Agen-agen komik yang sebelumnya itu levelnya itu udah terlalu tinggi. Ini kita sulit nyarinya. Apa enggak standarnya kita turunin aja? Kalau menurut saya standar nggak boleh diturunin. Apalagi kalau udah jalan. Gasur aspal nanti. Bagaimana kalau pencariannya yang diperluas? Main tangan. Kita harus lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Saya yakin masih banyak bakat-bakat yang tersempil. Benar juga ya. Kita harus melebarkan sayembara ini. Buat yang ngerasa lucu, kebal anti peluru, tangguh, nggak tahu malu, kita ajak untuk gabung kemari. Nanti kita buka audisi di berbagai daerah. Ini kota dan tanggal-tanggalnya. Ayo, sini. Buruan, gabung di audisi Comic Ed Revolution. Punya bakat, jangan disia-siakan. Karena di mana ada kelebihan, disitulah ada kembalian. Kok kembalian? Halo kawan-kawanku yang kocak. Ini, udah saatnya kita melawan sepinya callingan. Jadilah bagian dari Comic Ed Revolution dengan mengikuti audisi di kota-kota berikut ini. Buktikan bahwa kalian adalah pasukan berani lucu. Hidup revolusi. Aroma rempah kapulaga tercium kuat dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, saat sekelompok tani mengeringkan bulir demi bulir biji kapol, sebutan warga lokal terhadap kapulaga sebelum dijual. Tak lagi mengandalkan sinar matahari yang dinilai kurang efektif, terutama saat cuaca sedang tidak menentu. Petani kini bernapas lega setelah mendapatkan alat pengering modern yang bahkan bisa memangkas waktu pengeringan dari semula 3-4 hari menjadi 8 jam. Alat pengering modern tersebut
adalah satu dari sederet bantuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam melaksanakan mandatnya untuk menciptakan manfaat berganda, khususnya bagi penduduk Kabupaten Pangandaran yang mayoritas penduduknya merupakan petani kapulaga. Menggunakan teriknya panas matahari yang keringnya kurang lebih 3 hari sampai 4 hari baru bisa dijual. Setelah ada alat pengering ini 8 jam sudah saya jual, alhamdulillah. Kualitasnya cukup menggembirakan. Pokoknya jempol, bagus. Kalau istilah bahasa Sunda itu kan cepat cair ya gitu. Jadi dari mulai pengambilan dari ladang ya, dari kebun nyampe di rumah 1-2 hari udah bisa jadi uang. Bantuan lain yang diberikan antara lain pembekalan dan pendampingan kepada para petani mengenai aspek legal hingga teknis penjualan di pasar ekspor. Dalam hal ini, LPEI berkolaborasi dengan Kemenku 1, yakni Bea Cukai, seraya mendorong terbangunnya ekosistem ekspor yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kita mensosialisasikan bagaimana agar para petani ini atau para pengusaha kapulaga ini bisa ekspor kapulaganya ke 5 benua. Nah, itu kita beritahukan bagaimana tata laksana ekspor itu seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya. Itu kita beritahukan mulai dari teknisnya ya, mulai dari memiliki NPWP, NIB, sampai submit PEB, sampai barang itu betul-betul nanti akhirnya bisa berangkat ke luar negeri gitu. Melalui pembekalan tersebutlah kesejahteraan para petani dapat meningkat setelah terbit dokumen kepabeaan untuk ekspor barang PEB, sehingga ekspor kapulaga tidak perlu melalui pihak ketiga agar memperoleh harga jual lebih tinggi. Kita dari tahun 2020 sampai 2023 selalu ada program dan kegiatan yang kita berikan baik dari APBD Kabupaten Pangandaran maupun yang kita ajukan melalui Dirjen Horti, yaitu berupa benih, bantuan benih, saprodi, gitu, seperti itu, obat-obatan, pupuk. Pemberian itu tentu akan kurang maksimal apabila petaninya sendiri, sumber daya petaninya tidak diberikan pelatihan. Tentu ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi petani sendiri. Entis menjadi salah seorang petani yang mengecap manisnya bisnis kapulaga. Selain dapat menghidupi keluarganya, rupiah yang didapat dari rempah kapol juga membawanya meraih rumah dan kendaraan impian. Alhamdulillah ya, untuk mencukupi keluarga nomor satunya untuk ya anak lah. Ya alhamdulillah dia ingin punya sepeda motor yang ya nggak ketinggalan sama orang lah gitu. Saya alhamdulillah dibeliin, sama saya juga beli tanah sedikit, pitah tanah juga di sini uangnya dibagi-bagikan gitu. Ya sama rumah itu diberesin rumah itu dari hasil kapal itu juga. Bahkan menjadi seorang petani kapulaga pun memberikan kebanggaan tersendiri bagi anak muda dan generasi Z seperti Rika Hanifah, perempuan berusia 24 tahun. Saya lebih memilih berkecimpung di dunia pertanian karena sedari kecil saya diajari oleh keluarga saya untuk berkecimpung di dunia pertanian, dan di dunia pertanian ini adalah pekerjaan yang diturunkan oleh nenek moyang saya yang harus saya jaga, karena di tahun ini dan generasi saya sudah tidak banyak yang meminati
untuk menjadi petani. Kalau tidak saya ya siapa lagi? Menjamurnya petani kapulaga di Kabupaten Pangandaran itu pun tidak lepas dari peran Kun Herawanto yang mengajak ribuan petani untuk menyemai tanaman rempah tersebut. Pasalnya, kapulaga merupakan komoditas pertanian dengan harga tertinggi di Pangandaran. Harganya pernah tembus Rp340.000 per kilogram. Sementara saat ini, harganya berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp95.000 sesuai tingkatan kualitas kapulaga yang ditentukan berdasarkan kandungan kadar airnya yang diharuskan di bawah ambang batas 20%. Ada yang lebih penting bahwa kenapa kapulaga kita kembangkan. Kapulaga ini bukan hanya sekedar memiliki nilai ekonomi, tapi ada nilai sejarah yang sangat luar biasa karena kapulaga merupakan kategori tanaman rempah dan di mana Indonesia pernah berjaya di rempah, dan alhamdulillah hari ini pengembangan kapulaga khususnya di Pangandaran bagi dataran-dataran tinggi cukup menjadi sebuah budaya di masyarakat. Lewat asosiasi dan badan usaha milik petani, Kun ingin para petani berdaya dengan turut mengantarkan tanaman itu ke luar negeri. Kun ingin petani berkontribusi untuk bangsa dan bisa menyaingi negara lain, seraya menjadikan kapulaga sebagai oase kehidupan yang baru. Jejak kejayaan rempah Nusantara di Pangandaran pun tergambar dari infrastruktur otentik jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang yang menjadi nadi distribusi hasil pertanian masa lampau. Keberadaannya pun bahkan masih terlihat jelas di beberapa sudut kota. Pemirsa, di belakang saya saat ini merupakan jembatan Cikacepit, infrastruktur yang masih berdiri sebagai saksi sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia karena menjadi penghubung antara Banjar, Pangandaran hingga ke kawasan Cijulang. Ini juga menjadi jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Sementara 50 meter ke arah selatan terdapat terowongan Hendrik yang juga menjadi rangkaian dari lintasan perkeretaapian ini. Dua infrastruktur ini memiliki nilai sejarah yang sangat panjang terhadap sejarah di Indonesia karena menjadi penghubung dan juga jalur distribusi rempah yang menjadi unggulan Indonesia dari sejak dulu, termasuk komoditas kapulaga yang menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Pangandaran ini hingga saat ini. Iki jone ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen.
Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. Man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya Pilduen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pilduen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama program Up Close with Kalau nyari yang lucu, aku maju. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, aku puntur. Sekian dan terima kasih. Ini sih bukannya kompor gas, malah kompor kayu. Yang nyalahnya mesti ditiup dulu. Kita bukan sekedar nyari yang lucu, tapi juga yang tangguh. Berani ambil risiko, kalau perlu kebal peluru. Kayaknya kebal peluru nggak perlu, Cak. Ini kan nyari komika, bukan debus. Nggak perlu kebal. Kalau peluru aja kebal, apalagi nanti penggorengan opini, kritikan, celaan. Komika itu harus mumpuni, harus menguasai itu. Agen-agen komik yang sebelumnya itu levelnya itu udah terlalu tinggi. Ini kita sulit nyarinya. Apa nggak standarnya kita turunin aja? Kalau menurut saya standar nggak boleh diturunin. Apalagi kalau udah jalan, gasur aspal nanti. Bagaimana kalau pencariannya yang diperluas? Main tangan. Kita harus lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Saya yakin masih banyak bakat-bakat yang tersempil. Benar juga ya. Kita harus melebarkan sayembara ini. Buat yang ngerasa lucu, kebal anti peluru, tangguh, nggak tahu malu, kita ajak untuk gabung kemari. Nanti kita buka audisi di berbagai daerah. Ini kota dan tanggal-tanggalnya. Ayo, sini, buruan, gabung di audisi Comic Aid Revolution. Punya bakat, jangan disia-siakan. Karena di mana ada kelebihan, disitulah ada kembalian. Kok kembalian? Saudara-saudara, komika-komika di seluruh pelosok negeri, sing-singkan lengan baju kalian dan bergabunglah di Comic Aid Revolution. Jadilah bagian baru dari komplotan kami dengan mengikuti audisi di kota-kota berikut ini. Salam revolusi. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai aktivitas bela diri yang saling
Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, kalau nyari yang lucu, aku maju. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, aku puntur. Sekian dan terima kasih. Ini sih bukannya kompor gas, malah kompor kayu. Yang nyalahnya mesti ditiup dulu. Kita bukan sekedar nyari yang lucu, tapi juga yang tangguh. Berani ambil risiko, kalau perlu kebal peluru. Kayaknya kebal peluru nggak perlu, Cak. Ini kan nyari komika, bukan debus. Nggak perlu kebal. Kalau peluru aja kebal, apalagi nanti penggorengan opini, kritikan, celaan. Komika itu harus mumpuni, harus menguasai itu. Agen-agen komik yang sebelumnya itu levelnya itu udah terlalu tinggi. Ini kita sulit nyarinya. Apa enggak standarnya kita turunin aja? Kalau menurut saya standar nggak boleh diturunin. Apalagi kalau udah jalan. Suruh aspal nanti. Bagaimana kalau pencariannya yang diperluas? Main tangan. Kita harus lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Saya yakin masih banyak bakat-bakat yang tersempil. Benar juga ya. Kita harus melebarkan sayembara ini. Buat yang ngerasa lucu, kebal anti peluru, tangguh, nggak tahu malu, kita ajak untuk gabung kemari. Nanti kita buka audisi di berbagai daerah. Ini kota dan tanggal-tanggalnya. Ayo, sini. Buruan, gabung di audisi Comic Aid Revolution. Punya bakat, jangan disia-siakan. Karena di mana ada kelebihan, disitulah ada kembalian. Kok kembalian? Halo kawan-kawanku yang kocak. Ini, udah saatnya kita melawan sepinya callingan. Jadilah bagian dari Comic Aid Revolution dengan mengikuti audisi di kota-kota berikut ini. Buktikan bahwa kalian adalah pasukan berani lucu. Hidup revolusi. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Stasiun Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Kalau nyari yang lucu, aku maju. Tapi kalau kamu cari yang ganteng, aku puntur. Sekian dan terima kasih. Ini sih bukannya kompor gas, malah kompor kayu. Yang nyalahnya mesti ditiup dulu. Kita bukan sekedar nyari yang lucu, tapi juga yang tangguh. Berani ambil risiko, kalau perlu kebal peluru. Kayaknya kebal peluru nggak perlu, Cak. Ini kan nyari komika, bukan debus. Nggak perlu kebal. Kalau peluru aja kebal, apalagi nanti penggorengan opini, kritikan, celaan. Komika itu harus mumpuni, harus menguasai itu. Agen-agen komik yang sebelumnya itu levelnya itu udah terlalu tinggi. Ini kita sulit nyarinya. Apa enggak standarnya kita turunin aja? Kalau menurut saya standar nggak boleh diturunin. Apalagi kalau udah jalan. Suruh aspal nanti. Bagaimana kalau pencariannya yang diperluas? Main tangan. Kita harus lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Saya yakin masih banyak bakat-bakat yang tersempil. Benar juga ya. Kita harus melebarkan sayembara ini. Buat yang ngerasa lucu, kebal anti peluru, tangguh, nggak tahu malu, kita ajak untuk
gabung kemari. Nanti kita buka audisi di berbagai daerah. Ini kota dan tanggal-tanggalnya. Ayo, sini. Buruan, gabung di audisi Comic Aid Revolution. Punya bakat, jangan disia-siakan. Karena di mana ada kelebihan, disitulah ada kembalian. Kok kembalian? Para pejuang komedi, bergabunglah dengan Comic Aid Revolution dan kobarkan tawa ke seluruh Nusantara. Datang ke audisi di kota-kota berikut ini dengan semangat tempur kalian dan jangan bersatu, karena kita butuhnya berdelapan demi revolusi. Derap langkah di antara belukar, seirama dengan suara bilah celurit menebas ranting dedaunan, mengiringi perjalanan seorang Purwanto menuju ladang jahe gajah di Desa Bandar, Pacitan, Jawa Timur. Jahe gajah menjadi salah satu rempah Nusantara yang tumbuh subur di daerah paling selatan di Jawa Timur tersebut. Purwanto, salah satu petani yang turut tersengat tajamnya aroma jahe gajah hingga memilih berlabuh untuk menggelutinya. Banting setir yang dilakukan Purwanto dari sebelumnya seorang karyawan perusahaan swasta, lalu bertani berbagai komoditas lain hingga kemudian bergelut di varietas jahe gajah. Purwanto dan 10 orang yang bernaung di kelompok tani miliknya itu telah merasakan betul derasnya pundi-pundi rupiah yang mengalir dari penjualan jahe gajah. Kalau tahun dulu saya itu panen jahe itu hasilnya cuman di bawah 10.000 Pak. Tapi kalau kenal kawan saya dari Bonagung ini udah setahun yang lalu udah saya merasakan, jadi hasilnya lumayan Pak, pun bisa untuk menghidupi kehidupan di wilayah kami Pak. Jadi intinya sudah bisa buat membangun ekonomi Pak. Harumnya aroma rempah Nusantara juga tercium oleh Alvin Widodo, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Punjung, Kabupaten Pacitan. Sebagai seorang guru sekaligus petani muda, ia terjun langsung membudidayakan dan mengelola jahe gajah. Ini karena keinginan besarnya untuk mempengaruhi anak muda lainnya memajukan negeri sendiri. Harapan saya untuk yang muda-muda seusia saya dan di bawah saya, pertanian ini bukan profesi yang harus ditakuti atau diselisih, karena memang pertanian sangat dibutuhkan. Dan harapan saya, mari kita bersama-sama meningkatkan pertanian di negeri kita ini. Kita cari informasi bagaimana pertanian yang menghasilkan, sehingga kedepannya pertanian dan semuanya bisa sukses untuk meraih masa depan yang baik. Keran rupiah yang mengaliri kehidupan para petani itu pun tentu tidak lepas dari peran badan usaha milik desa atau BUMDes yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjual hasil pertanian jahe gajah. Ya, badan usaha milik desa di Kecamatan Kebon Agung itu adalah satu dari 167 desa yang tersebar di 12 kecamatan yang sanggup meraih capaian optimal dalam mengelola hasil tani jahe gajah di Kabupaten Pacitan. Indikator keberhasilan BUMDes tersebut tercermin dari konsistensinya dalam menjaga stabilitas harga hingga membawa jahe gajah menembus pasar ekspor dunia.
Lilik Mustafa misalnya, pemuda yang menjadi lokal hero di kabupaten yang dihuni oleh 500.000 jiwa itu bahkan sukses menyebarkan aroma khas jahe gajah hingga masyhur ke negara-negara di dunia. BUMDes lebih bertindak sebagai partner dari petani maupun juga kelompok tani yang ada di desa. Jadi kami BUMDes Sejahtera Desa Bonjong itu bekerja sama dengan mitra tani kami yang ada di seluruh kabupaten di Pacitan yang mereka menanam jahe gajah. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk menjadi jembatan bagaimana harga dari jahe gajah para petani ini lebih stabil seperti itu. Saat ini kami bekerjasama dengan off-taker lokal Indo Bumi Lavana, dan kemarin kami untuk tahun lalu bisa mengekspor lebih dari 10 kontainer. Itu negara tujuannya Bangladesh dan juga Pakistan. Per kontainer itu maksimal 32 ton. Jadi kalau dikali 10 ya 3.200-an. Kalau rupiah per kontainer kemarin itu di harga 8,5, sekitar 200 lebih per kontainer. 250 ya, sekitaran itu. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pun hadir seraya membantu pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan produksi hasil pertanian. LPEI bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes yang merupakan lembaga pendamping sekaligus penjamin hasil panen para petani dari Desa Devisa Jahe Gajah Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan turut mendukung besarnya peran BUMDes dalam upayanya mendulang devisa dari rempah Nusantara demi tidak menyia-nyiakan potensi perekonomian 40% lahan sektor pertanian di wilayah seluas 1.366 km persegi itu. Untuk menggenjot capaian ekspor, pemerintah Kabupaten Pacitan pun mengupayakannya dengan berbagai program, yakni dengan berkolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait kewenangan terhadap BUMDes, juga bersinergi dengan Dinas Perdagangan terkait pemasaran. Harapannya dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekspor jahe gajah ke sejumlah negara di Asia Selatan dan Timur Tengah hingga di atas 50%. Tentunya pemerintah hadir, diharapkan nanti 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan ya minimal kita sudah bisa memenuhi di atas 50% dari kebutuhan permintaan ekspor. Sampai saat ini kemarin data terakhir ya dari teman-teman eksportir ya, ini kita secara global saja dari sekitar 20 kontainer dalam masa tahun 2023 itu rata-rata satu kontainer kita buat 30 ton ya, berarti 3 kali 2 berarti kan sudah sekitar 600 ton. Untuk Kabupaten Pacitan saat ini baru bisa memenuhi sekitar maksimal sekitar 30%. Nah, yang seharusnya memang Pacitan bisa mencapai 600 ton kalau itu nanti sudah semua program berjalan. Komoditas jahe gajah asal Pacitan, Jawa Timur disebut memiliki potensi besar dan menjadikan daerah ini sebagai salah satu desa devisa LPEI. Desa Devisa Jahe Gajah Pacitan ini menaungi hampir 11.100 orang petani yang berasal dari 36 desa. Ya, pemirsa, ini merupakan komoditas jahe gajah yang merupakan unggulan dari para petani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini. Dan dalam satu kali panen bisa menghasilkan sampai 4 kintal ya Pak ya, dapatkan dalam satu kali panen, musim panen. Dalam satu tahun jahe gajah ini bisa panen sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Biasanya terjadi pada pertengahan tahun di antara bulan Juli dan Agustus. Kolaborasi lintas sektor antara petani sebagai ujung tombak bisnis rempah, BUMDes sebagai mediator, Pemda dan lembaga lain dari sisi regulasi, serta pihak swasta sebagai eksekutor menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam upaya menjaga warisan rempah Nusantara agar tetap diakui dan mendapat tempat di mata dunia.